kayak gambar di atas itu kira-kiranya ya, kayak kepala kho-nya. Terus ya, kita teman-teman yang sudah diilustrasikan oleh Kak Iha. Nah, lalu ada yang berpendapat lagi, selain dari ketiga huruf ini, ada lagi yang berpendapat kalau ini yang pendapatnya Abu Daud dan pendapatnya Abu Daud dan ulama perhitungan, ulama hisab, ulama perhitungan atau matematika gitulah. Nah, mereka ini berpendapat kalau sukun itu sebenarnya diambil dari lingkaran kecil yang diambil dari angka 0 gitu. Kenapa diambil dari angka 0? Ya kalau difilosofikan lagi, itu tuh kayak angka 0 itu kan berarti kayak kosongnya sesuatu di situ ya, kayak udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh teman-teman. Beda kan kalau 1, 2, 3 itu kan ada bilangannya di situ. Sedangkan kalau 0 itu tuh kosong, di situ udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Makanya di situ tuh diibaratkan kalau sukun itu tuh ya udah berarti nggak ada harokat, nggak ada apa gitu. Pokoknya ya diibaratkan kayak angka 0 gitu teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan bentar, sudah berarti kayaknya Zulfa sudah mau beranjak ke pembahasan lain. Ini sudah berarti sukun ada empat pendapat ya terkait dengan asal muasal sukun dari jazmun, istaroha, khofifun, sifrun. Tapi atau ada lagi Kak yang hak maskukoh itu, tapi saya belum paham yang itu, jadi saya ngejelasin. Gimana Tias? Yes. Hak maskukoh, iya. Hak yang terbelah atau terpisah. Tapi terpisahnya itu yang dari haknya ini nggak? Nah, berarti dari alif sama hamzahnya itu nggak ada ya Kak ya? Bukan, dari huruf haknya ini loh. Kan ada pembelahan antara yang pertama dengan yang kedua itu loh maksudnya. Jadi terus ambil ini sebenarnya bentuknya dari sifrun. Maksudnya yang diambil tuh sifrunnya. Gini mohon maaf. Sukun yang dimaksudkan yang terambil dari hak maskuko itu sukun yang berbentuk bulat, bukan yang berbentuk seperti kepala kho. Nah, terambilnya dari hak maskuko, hak yang dibelah. Jadi yang berwarna hijau ini loh, dari sini. Nah, kan jadinya bulat biasa. Paham nggak yang Kak Iha maksud? Iya. Nah, terus kenapa disebut dengan hak maskuko? Sebentar. Karena kan berarti jadinya kan udah terbelah nih Kak. Jadi cuma bentuknya lingkaran kan. Nah, itu kalau berarti itu udah merupakan tanda sukun. Tanda sukun. Kalau ada sukun pasti itu hurufnya tidak bisa terbaca atau artinya itu mati atau wakof. Jadi hak maskukoh ini terkadang terletak di akhir kalimat, akhir kata. Jadi gini, kayaknya udah bulat ini. Bentar. Soalnya kalau teman-teman bulat-bulat tuh jadi malas dengerin nantinya. Apa sih ini apa gitu. Bentar, kalau nanti bulat Kak Iha masuk ya. Kalau teman-teman masih lanjut terus seperti ini tadi, ya udah Kak Iha diam dulu. Ini yang di halaman, coba silakan dibuka teman-teman, halaman yang Irsyadut Thalibin, halaman 16 yang buku kitab yang gabungan di situ. Wa dhahaba ba'du nuqatil Madinah wa ba'du nuhati ila annahu ha'un mashquqan hakadha. Jadi sukun itu menurut ulama ahli nuqat, kemudian ulama Madinah juga, bahwa terambil dari hak maskukoh. Yang dimaksudkan hak maskukoh itu seperti hak yang bentuknya yang tadi Kak Iha sampaikan di layar, hak yang terbelah. Yang kita ambil dari sifrun yang hak yang pertama. Jadinya kan seperti hak yang dibelah, begitu ya. Sampai sini paham? Kemudian inna sukuna min khawasil waqfi wal ha'u qad tuzadu fil waqfi aidon. Nah,
Inna sukuna min khawasil waqfi. Jadi sukun itu menunjukkan bahwa kalimat atau huruf yang diberi tanda sukun itu menjadi huruf yang berhenti atau wakof atau tidak bisa terbaca. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ada huruf yang sukun, diberi tanda sukun, maka di situ hurufnya tidak terbaca a, i, u, tapi sudah berhenti. Sampai sini paham? Ini menunjukkan bahwa sukun itu merupakan kekhususan atau keistimewaan dari sebuah wakof itu diambil dari sukun tersebut. Ini sinyalnya Kak Iha bagus nggak? Apa nge-lag ya? Bagus, Kak. Bagus, Kak. Bagus ya? Kok kayaknya nggak gerak gitu ya teman-teman? Gitu. Jadi yang dimaksud sukun di situ merupakan keistimewaan dalam bentuk wakof atau keistimewaan tanda wakof, karena ketika misalkan huruf diberi tanda sukun, maka di situ hurufnya menjadi berhenti atau tidak terbaca menjadi a, i, u, tapi menjadi apa itu namanya? Ya pokoknya berhenti di huruf tersebut, misalkan ab, wa, ba. Nah, baknya tidak terbaca, artinya di huruf baknya tersebut menjadi berhenti, tidak berharokat, gitu ya. Nah, qatuzadu fil waqfi aydon kama fi nahwi bi amma. Nah, terkadang ketika wakof sukun itu ditambahkan juga ketika dalam kondisi wakof. Maksudnya seperti apa? Semalam Kak Iha sudah sempat menyampaikan ke Tias bahwa salah satu di pembahasan ilmu qiraat, ini masuk ke ilmu qiraat ya, contohnya contohnya yang di sini masuk di ilmu qiraat juga. Salah satu di pembahasan ilmu qiraat itu ada bab al-waqfu fi marsumil khat, yang berarti wakof yang berada di rosem kalimat. Maksudnya gimana? Maksudnya wakofnya itu tidak dalam akhir kalimat, bisa di tengah kata sesuai dengan rosemnya. Nah, ada salah satu bab di ilmu qiraat seperti itu. Kemudian huruf-huruf yang ada atau kalimat-kalimat yang masuk di pembahasan al-waqfu fi marsumil khat itu ada 4 atau 5. 5. Lafat fima, amma, lima, bima. Ada 4 berarti, ada 4. Fima, amma, lima, bima. Khusus pada 4 kalimat tersebut, ketika diwakofkan, maka ada salah satu imam membacanya dengan ditambahkan hak masykukoh. Maka membacanya fimah, mimah, limah, bimah. Contohnya seperti apa? Misalkan teman-teman membaca surah An-Naba ayat 1, itu kan amma yatasaalun, ya, itu ayatnya. Ketika teman-teman berhenti di amma yatasaalun, berhentinya di amma. Nah, di situ salah satu imam qiraat 7 membaca dengan ditambahkan hak masykukoh. Maka membacanya dengan ammah. Ada haknya. Jadi tertulisnya seperti ini. Bentar. Bentar. Ini sudah ya, yang di layar ini sudah ya? Sudah ditulis ya, teman-teman ya, kesimpulan terkait dengan sukun, bahwa sukun ada 5, dari kepala kho ada 3, dari sifrun, kemudian dari hak masykukoh. Jadi misalkan ya, lafat amma yatasaalun. Aduh, belok-beloknya kayak jalan tol. Nah, ini loh, lafat amma, ini kan wakof ya, berhenti di akhir ayat. Ketika diwakofkan, lafat amma ketika diwakofkan, dari sini berarti, maka salah satu imam qiraat 7 membacanya dengan ditambahkan hak masykukoh. Maka cara membacanya menjadi ammah. Nah, ini siapa yang membaca? Yakni Imam Al-Bazzi. Ammah. Nah, ini maksudnya. Makanya kenapa tadi hak masykukoh dikaitkan dengan wakof. Salah satu contohnya seperti ini. Terkadang hak masykukoh juga diberikan atau dibubuhkan kepada akhir ayat pada 4 lafaz. Amma, limah, bimah, fimah. Itu. Ya. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Nah, ini terkait dengan awal mula atau sukun itu terambil dari kalimat apa? Berarti ada 5 poin tadi ya. Coba Zulfa, silakan dilanjutkan terkait dengan sukun. Sekarang bukan terkait dengan sukunnya, tapi huruf yang jatuh setelah sukun. Gitu Zulfa, silakan. Baik, Kak Iha.
Dan tadi kan udah dijelasin kan sama Kak Iha kalau pembentukan sukun itu tadi ada 5. Ada ha, kho, jim, terus lingkaran kecil atau nol, lalu terus ada ha maskukoh. Nah, tapi dari ketiga pendapat itu tadi, yang paling masyhur, yang paling sering banyak dipakai itu pendapat yang Al-Khalil bin Ahmad dan teman-temannya, yang jim, ha, kho itu tadi. Gitu, teman-teman. Nah, Berarti yang pendapat yang kita pakai atau yang memang disepakati adalah pendapat yang terambil dari kepala jim hak kho, ya, dari jazmun, istaroha atau khofifun. Tergantung nanti misalkan nanti dari teman-teman pokoknya melihatnya ada kepala baik salah satu hak kho jim, berarti teman-teman tahulah terkait dengan kronologinya. Oh, ketika hak itu berarti dari istaroha, ketika jim dari jazmun, ketika kho dari khofifun. Pokoknya berarti dari 5 pendapat itu yang arjah atau yang qaulul asah berarti yang 3 pendapat awal yang terambil dari kepala jim hak kho gitu. Terus Zulfa. Nah, terkait dengan penempatannya atau yang jatuh setelah sukun, huruf yang jatuh setelah sukun itu bagaimana gitu kan. Nah, apakah di situ tuh dikasih harokat, apa dikasih tasdid atau seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu setelah sukun itu tidak ditasdidkan, tetapi hanya diberi harokat begitu. Contohnya kayak misalkan afri'u alaina. Nah, maaf teman-teman, salah. Kalau misalkan pendapat yang pertama itu tuh hanya menaruh sukun pada huruf yang izhar saja. Artinya kalau misalkan ada bacaan idgham atau ikhfa, dia tidak menaruh sukun, tetapi tidak menaruh sukun, hanya menaruh harokat gitu kan. Kayak misalkan yang huruf yang izhar tadi, yang afri alaina, ghoinnya itu kan sukun. Nah, huruf setelah sukun itu kan ain kan. Ainnya itu hanya dikasih harokat, nggak dikasih tasdid. Kenapa? Karena alasannya sebagai tanda atau isyarat kalau bacaan Afrika alaina ini tuh bukan ilgom, bukan idgham sempurna, bukan idgham kamil, tetapi apa ya? Bukan bacaan izhar juga, gimana? Ya intinya tuh setelah sukun itu ada huruf izhar. Nah, di situ pokoknya pendapat yang pertama itu hanya meletakkan sukun pada huruf izhar. Selainnya izhar itu dikasih sukun, nggak dikasih lingkaran itu teman-teman, nggak dikasih bulatan-bulatan itu, begitu. Coba Nah, Kak Ilham meluruskan ya. Yang dimaksud huruf izhar di sini bukan huruf izhar hamzah, ain, ha, ghain, kho, iya, bukan Zulfa. iya Bukan itu. bukan itu, ya. Jadi bukan huruf izhar di sini bukan hanya huruf halqi yang ada 4 ada 6 hamzah, ain, ha, ghain, kho, bukan. Setiap huruf yang dibaca dengan jelas itu yang bukan dibaca dengan idgham dan bukan dibaca dengan ikhfa atau iklab. Berarti selain dari itu. Berarti di sini fa, di sini juga huruf izhar. Ya Zulfa ya. Fa di sini dikasih sukun, kenapa? Karena di sini huruf izhar, tidak dengung dan tidak samar juga. Begitupun dengan ghain. Di sini juga huruf izhar. Begitu ya Zulfa ya. Jadi kan kalau tadi Zulfa menyampaikan contohnya hanya ghain saja, kemudian ainnya huruf izhar. Ini fa juga izhar, artinya huruf tersebut dibaca dengan jelas dan terang. Bukan bagian dari huruf halqiyah, bacaan izhar, enggak. Itu ya Zulfa ya. Ya, Kak. Ya, terus Gitu diteruskan. teman-teman. Nah, terus ya makanya kalau misalkan yang contohnya wa may ya'tasim billah atau qad tabayyana itu kan bacaan idgham ya. Beda sama yang Kakak jelasin tadi, yang sudah Kak Iha jelasin itu kan tadi bacaannya jelas. Itu tuh pakai sukun. Nah, kalau bacaan yang kayak qad tabayyana wa may ya'tasim billah. Nah, itu tuh nggak dikasih sukun begitu teman-teman. Kenapa? Karena itu tuh bacaan idgham, bacaan ikhfa gitu. Yang tadi kenapa dikasih sukun itu pada bacaan yang jelas atau izhar, itu tuh di situ sebagai tanda atau mengisyaratkan di situ nggak ada bacaan idgham dan ikhfa, dan ya pokoknya nggak ada selainnya izhar gitu. Nah, lalu kemudian pendapat yang kedua itu menaruh tanda sukun untuk semua huruf begitu teman-teman. Jadi walaupun baik dia hukum bacaannya jelas ataupun di situ ada bacaan idgham atau ikhfa, dia tetap menaruh sukun di situ. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang pendapat kedua itu pendapat yang lemah. Yang sering banyak dipakai atau diamalkan itu pendapat yang pertama tadi. Gitu.
Ya. Jadi di sini ada berapa wajah Zulfa terkait dengan pembubuhan huruf yang jatuh setelah sukun. Kalau tadi yang pendapat pertama ini kan ketika setelah sukun berupa huruf idhar, artinya huruf yang dibaca dengan jelas dan terang, maka dibubuhkan tanda sukun kepada huruf yang diberi kepada huruf yang mati tadi. Afril alaina, fa-nya mati diberi tanda sukun, ghain-nya mati diberi tanda sukun. Dan fa dan ghain di sini dibaca dengan jelas, tidak dengung ataupun tidak dengan ikhfa ataupun tidak dengan iklab, berarti kan jelas. Yang kedua berarti tidak diberi tanda sukun, ya Zulfa, berarti gitu ya? Ya. Tidak diberi tanda sukun. Kayak tulisnya biduni sukun plus illa harfil idhar. Berarti kecuali selain dari huruf idhar maka tidak diberi tanda sukun. Berarti huruf idgham dan huruf ikhfa, kemudian nanti huruf iklab masuk nggak Zulfa? Yang iklab sepertinya yang pendapat pertama. Masuk. Kalau pendapat yang kedua masuk. Yang iklab masuk poin 2 nanti. Jadi kan kalau huruf-huruf idhar itu masuk poin 1. Poin 2 itu berarti huruf idgham, berarti ada ya nun mim wawu lam ro, yarmiluna itu. Kemudian huruf yang dibaca dengan ikhfa, mai misalkan mai ya'mal. Nah, itu kan ikhfa ya. Kemudian iklab, maka masuknya di poin 2. Nunnya atau hurufnya tidak diberi tanda sukun. Tapi huruf setelahnya diberi tanda tasydid enggak, Zulfa? Yang kalau sudah masuk di pembagian hukumnya, itu kalau misalkan idgham dia memakai apa, dikasih tanda tasydid. Tapi kalau misal yang idgham kamil, tapi kalau misalkan yang idgham nakis, dia enggak memakai tasydid. Nah, yang idgham kamil yang seperti apa? Yang idgham nakis seperti apa? Kalau yang misalkan katanya Zulfa, kok kayak serem sekarang daripada presentasi yang tadi gitu ya? Kayak lagi apa, bimbingan skripsi. Nah, gimana? Nah, kalau yang idgham, nah berarti ini udah masuk ke hukumnya ya Kak? Paham ya, yang poin kedua berarti huruf yang matinya tidak dibubuhkan sukun ya. Kecuali dari huruf idhar yang poin pertama, berarti yang kedua ini huruf matinya tidak dibubuhkan tanda sukun. Sampai sini paham? Insya Allah Kak. Insya Allah ya. Berarti ya? Yang pertama tadi, untuk yang pertama tadi sukun itu diberi tandanya, yang untuk kedua enggak. Gimana Lestri? Kebalik Lestri, kebalik. Kalau yang pertama itu hanya dikasih sukun pada huruf yang jelas atau idhar. Nah, kalau yang pendapat yang kedua itu semuanya dikasih sukun, walaupun dia ada bacaan idgham, ada ikhfa, ada bacaan idhar. Nah, di situ semua dikasih sukun gitu. Kalau pendapat yang pertama, dia hanya dipakein sukun, nih yang bulat-bulat kayak gini, dipakein sukun hanya pada huruf yang jelas begitu. Ya, kayaknya Zulfa yang kebalik deh. Iya. Kayaknya Zulfa kebalik deh. Jadi yang poin kedua itu malah yang tidak diberi tanda sukun. Tidak diberi tanda sukun seperti misalkan setelahnya berupa huruf idgham, wa may ya'tasim billah, gitu ya, misalkan ya. Wa may ya'tasim sebenarnya nunnya kan ada tanda sukun. Maka di situ tidak dibubuhkan tanda sukun karena setelahnya berupa huruf idgham. Itu. Ya'tasim billah, mimnya tidak diberi tanda sukun juga karena apa? Setelahnya berupa huruf ikhfa. Berarti di situ tidak ada tanda sukun, ya. Ini perihal sukunnya. Kemudian gimana Lastri? Itu masuk kedua kan ya Kak? Ini contoh yang kedua. Ya, ini masuk contoh yang kedua. Nah, kemudian kita beralih ke huruf yang jatuh setelah sukun. Apakah diberi tanda tasydid atau enggak? Nah, itu gimana Zulfa? Semangat Kak Lina. Zulfa, masih ada? Iya Kak, gimana tadi Kak pertanyaannya? Kan tadi kan perihal sukunnya sudah jelas, antara diberi tanda sukun atau enggak. Sekarang lafadz yang setelah sukunnya itu diberi tanda tasydid atau enggak? Gitu. Nah, ya teman-teman, itu terkait dengan hukumnya huruf yang jatuh setelah sukun itu hukumnya seperti apa, dikasih tasydid atau enggak, dikasih harokat atau enggak, itu ada dua pendapat. Nah, yang pertama, ketika dia bacaannya itu idgham kamil. Contohnya langsung ke contoh ya teman-teman. Kayak misalkan wadhkur rabbaka. Nah, itu kan idghamnya tuh sempurna gitu ya teman-teman. Ro yang pertama itu sukun, lalu kemudian ro yang kedua itu
ro yang kedua itu tuh dikasih tasdid sama dikasih harokat begitu. Nah kalau misalkan kayaknya kebalik deh. Nggak apa-apa. Kalau yang apa sih namanya? Kalau yang idgham nakis atau yang nggak sempurna, misalkan apa ya tadi? Qad abay bukan. Qad tabayana. Apa ya contohnya? Apa ya? Kayak yang itu, yang ahatu basalta itu tuh itu tuh nggak toknya itu nggak usah dikasih sukun gitu teman. Toknya itu nggak usah dikasih sukun, tapi huruf yang setelahnya itu hukumnya itu nggak usah dikasih tasjid, nggak usah taknya itu loh teman-teman, taknya itu nggak usah dikasih tasjid, hanya dikasih harokat. Kalau yang pertama tadi wadhkur rabbaka itu kan hukum huruf yang jatuh setelah sukun itu kan dikasih tasjid sama dikasih harokat karena kenapa? Karena dia tadi tuh idgham kamil karena dia idghamnya sempurna begitu teman-teman. Makanya pendapat yang pertama itu dikasih tasdid sama dikasih harokat ya intinya kayak gitu. Yang kedua itu nggak dikasih tasdid tapi dikasih harokat saja kayak misalkan yang ahal tuh basal kayak gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau salah ya dibenerin kakaknya. Bentar, ini Kak Ilham masuk dulu ya. Ini huruf yang setelahnya diberi tanda tasydid atau enggak ya. Kalau perihal huruf yang mati tadi kan sudah sepakat antara diberi tanda sukun atau tidak diberi tanda sukun sudah selesai. Sekarang pembahasannya ketika huruf setelahnya yang mati tadi apakah diberi tanda tasydid atau enggak gitu ya. Atau tidak diberi tanda tasydid gitu. Yang pertama, ketika pembahasannya idgham kamil, lafadz yang setelahnya berupa idgham kamil artinya bacaannya dibaca dengan sempurna. Masih ingat dengan pembahasan yang lalu, ketika setelahnya berupa huruf narmilu, maka di situ diberi tanda tasydid ya. Narmilu, contohnya wadhkur rabbaka, itu kan narmilu juga kan? Setelah huruf mati ada ro, narmilu, itu diberi tanda tasydid. Atau misalkan min waraihim, itu wawunya juga diberi tanda tasydid. Seperti itu. Sampai sini bisa difahami ya. Ini yang muttafaqun, artinya seluruh imam qiraat 7 sepakat dengan diberikan tanda tasydid ketika ada huruf mati setelahnya berupa narmilu. Begitu. Nah, kemudian yang poin kedua, di sini ada yang disebut dengan mukhtalif. Maksudnya mukhtalif itu seperti apa? Ikhtilaf atau ada ikhtilaf dari berbagai imam qiraat 7 terkait lafadz ini dibaca dengan idgham apa dibaca dengan idghar. Contohnya, ini hanya contoh sebagian kecil. Lafadz qad sami'a. Coba, sekarang Kak Iha puter teman-teman buat ke pembahasan qiraat lagi. Qad sami'a, di situ ada ikhtilaf nggak? Lafadz qad sami'a. Dibaca dengan idgham. Gimana? Ada yang dibaca dengan idgham. Ada yang dibaca dengan idhar, ada yang dibaca dengan idgham. Masih ingat nggak siapa yang idhar, siapa yang idgham itu? Yang idhar itu hafaz ya, Kak. Wa qad sahabat lailan wa fadalla zarnabun. Oh iya. Apa? Wah, udah lupa ini. Wa qad sahabat lailan wa fadalla zarnabun jalathu sabahu sya'iqan wa mu'allila. Di situ ada sekitar 3 atau 4 nadom terkait dengan dalnya qad. Nah, di situ mukhtalif artinya ada perbedaan imam qiraat 7 terkait imam yang membaca dengan idhar dan imam yang membaca dengan idgham. Nah, di sini. Jadi ketika ada ikhtilaf seperti itu, maka yang imam yang membaca dengan idgham maka diberi tanda tasydid, yang membaca dengan idhar maka tidak diberi tanda tasydid. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah, Kak. Coba Zulfa. Yang pertama, idgham kamil. Masih bingung, Kak. Masih bingung? Iya, masih bingung. Iya. Oke, tadi Zulfa bilang insya Allah. Coba Zulfa. Ya intinya kayak yang kakaknya jelasin gitu loh teman-teman. Ya intinya kalau misalkan yang idgham kamil itu tuh menggunakan tasydid dan harokat. Ya karena itu tuh menandakan bahwa itu tuh idghamnya sempurna di situ teman-teman. Itu pendapat yang pertama. Pokoknya intinya sukun, hukum huruf yang jatuh setelah sukun di situ tuh
Kalau pendapat yang pertama itu dikasih harokat sama dikasih tasjid. Yang ketemu ro itu lo tadi teman-teman. Yang ro pertama kan sukun. Nah, ro yang keduanya itu tuh dikasih tasjid sama dikasih harokat gitu teman-teman. Nah, kalau yang pendapat yang kedua itu kan idgham nakis tadi itu. Nah, itu nggak dikasih tasjid tapi hanya dikasih harokat gitu. Ya kayak gitulah. Ya. Bentar, Kak Iha mau pindah ke HP ya, laptopnya sudah nggak kelihatan mukanya ini. Bentar. Jadi begitu ya, pembahasan yang lalu kan sudah terkait dengan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan narmilu, ya, nun ro mim sama lam, maka seluruhnya sepakat dengan diberi tanda tasydid, termasuk yang ini, ketika ada huruf mati, kemudian setelahnya berupa narmilu, maka sepakat imam kiroat ataupun ulama dhabat memberikan tanda tasydid ke huruf yang kedua yang diidghamkan, itu ya. Kemudian yang kedua itu yang disepakati. Yang kedua ada yang diberi tanda tasydid dan ada yang enggak terkait dengan lafat-lafat yang diperselisihkan bacaannya. Nah itu kalau misalkan sudah diperselisihkan bacaannya, kita masuk ke pembahasan ilmu qiraat. Salah satu contohnya qad sami'a. Ada yang membaca dengan izhar. Qad sami'a. Ketika dibaca qad sami'a maka sinnya tidak ditasydid karena bacaannya izhar. Tapi ketika misalkan qad sami'a dibaca dengan idgham, maka membacanya qas sami'a, ya kan? Maka sinnya di situ diberi tanda tasydid. Begitu maksudnya tadi. Paham ya? Kak, mau bertanya dulu Kak, mastiin dulu. Bentar, Kak Iha mau pindah HP dulu ya. Bentar. Oh iya Kak. Iya, tolong aku. Semangat, aye, aye. Kak Zulfa udah pemanasan tadi Kak Tia. Gimana Sudah. tadi siapa yang tanya? Ulfia, Kak. Kak Iha ngezoomnya di mana coba? Di samping kamar Ulfia, mandi. Mohon maaf, di rumah ada perbaikan. Gimana? Tadi siapa yang Kan tanya? tadi kan Ulfia Kak. Jadi Oh, iya. kan ini masalahnya kan huruf yang jatuh setelah sukun itu diberi tanda tasydid atau tidak. Nah yang pertama itu diberi tanda tasydid jika itu Ini sinyal ada Kak Iha apa sinyal Ulfi ya? idgham kamil. Setelah sukun itu Ulfia. nggak jelas ya? Ulfia, Ulfia. suaranya putus-putus. Kak, maaf ya, jelas belum Kak? Udah. Sekarang udah. Nah iya, yang pertama kan diberi tanda tasydid jika ada idgham kamil itu setelah sukun bertemu dengan narmilu ya Kak, itu sepakat. Nah, tadi kan contoh lagi yang ikhtilaf, yang setelah sukun itu bukan narmilu, tapi huruf sin. Nah, berarti itu kalau ikhtilaf itu bisa dua cara penulisan ya, Kak? Dua Iya. pendapat. Jadi fokusnya bukan sinnya ya, teman-teman ini bukan sinnya, di sinnya. Di huruf ikhtilaf itu karena ada itu pembahasan dalnya qad, ada pembahasan nanti tak taknis juga ada, itu yang setelahnya biasanya ada ikhtilaf, kemudian pembahasan lamuhal wabal juga biasanya ada ikhtilaf. Nah itu. Jadi kita fokusnya ke qad, kemudian lamuhal wabal, juga ada yang ikhtilaf, dalnya kemudian tak taknis juga. Nah, huruf setelahnya lafaz tersebut itu diberi tanda tasydid atau enggak. Nah, kalau ini contohnya kan qad sami'a, makanya sinnya gitu. Tapi kalau misalkan walaqad dzarokna misalkan, ya walaqad dzarokna itu dzal berarti antara lafaz qad yang setelahnya berupa huruf dzal. Maka yang diberi fokus di situ tidak hanya sin, tapi karena ini contohnya qad sami'a makanya sin. Iya. Itu ya Ulfi. Berarti itu yang ikhtilaf doang ya, Kak? Yang setelahnya itu nggak jatuh narmilu, bukan narmilu, itu yang ikhtilaf berarti. Ya, yang ikhtilaf di ilmu qiraat ada yang membaca dengan idhar dan idgham. Oh. Kalau narmilu kan semua sepakat dengan idgham. Ilmu qiraat juga seperti itu. Iya Kak, baik Kak. Bisa difahami ya? Bisa Kak, insya Allah. Zulfa, ada yang mau disampaikan lagi? Itu Kak, yang sebenarnya tuh kalau yang di kitabnya itu tambahan aja sih, tambahan atau sebagai pengingat aja, sebagai penjelasan aja. Kalau yang di Fawatihus Suwar itu. Masya Allah, ada tambahan sebagai pengingat ya. Gimana? Kalau misalkan yang di huruf-huruf Fawatihus Suwar itu kayak misalkan
Nah, di situ tuh ada dua pendapat. Sebenarnya sama aja, cuman di situ tuh lebih menegaskan aja. Kalau yang di Fawatihus Suwar itu tuh sama kayak yang tadi. Kalau yang pertama itu pendapatnya, misalkan gini, solik apa ya? Kalau yang pertama itu tuh mentasdidkan, tapi juga mengasih harokat di situ sama kayak yang tadi. Nah, mesti kan mungkin dulu tuh ada pertanyaan. Nah, itu kalau terkait hukum bacaan-bacaan yang biasanya. Gimana kalau misalkan ada yang Fawatihus Suwar gitu? Mungkin dulu tuh ada yang bertanya kayak gitu. Nah, terus habis itu dijawab. Kalau misalkan yang Fawatihus Suwar itu ada dua pendapat juga. Kalau yang pertama itu yang mentasdidkan, terus habis itu ngasih harokat juga. Contohnya kayak misalkan solik huruf ya gitu. Nah, habis itu kan ditasdidkan tuh, sama dikasih harokat. Baik itu pada bacaan idhar, ikhfa, atau bacaan idgham. Itu tuh dikasih tasdid sama harokat. Nah, pendapat yang kedua itu, kalau yang di Fawatihus Suwar itu, yang di huruf idhar itu, apa ya, menghapus tasdid. Jadi hanya dikasih harokat. Jadi kayak misalkan kaf ha ya ain sod gitu. Pokoknya tuh yang kedua itu tasdidnya itu dihapuskan gitu. Kan kalau yang pertama kalau yang dzikru jadi dia masuk gitu loh teman-teman. Nah, misalkan lagi wal qalami wa ma yasturun gitu. Kalau yang di Fawatihus Suwar yang pertama itu dikasih tasdid sama dikasih harokat. Kalau yang pendapat kedua itu menghilangkan atau menghapus tasdidnya. Itu teman-teman. Jadi ini berlaku ketika wasol, ya. Itu harus diberi catatan. Ketika wasol, Fawatihus Suwar tapi ketika wasol. Tapi kalau ketika wakof semuanya tidak ada bacaan idgham. Meskipun misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim ketika wakof loh ya. Tapi baru ketika wasol maka di situ ada perbedaan pendapat terkait dengan bacaan idhar atau idgham. Begitu, ya. Itu untuk di Fawatihus Suwar. Sepertinya untuk sukun insya Allah sudah. Tadi teman-teman juga sudah sedikit banyak mencatat terkait dengan kesimpulan sukun. Yang jelas, sukun itu ada 5 pendapat tadi terkait dengan proses pembubuhannya atau proses berawalnya harokat atau tanda baca sukun itu. Kemudian ketika setelahnya huruf sukun itu berupa huruf hidup dan hurufnya itu berupa narmilu, maka semua sepakat dengan ditasydidkan. Kemudian ketika ada istilah seperti istilah dalam ilmu qiraat, maka di situ ada 2 pendapat antara dibaca idhar dan idgham, maka ketika idgham ditasydidkan. Kemudian ketika idgham naqis maka tidak ditasydidkan. Seperti itu ya. Ini untuk terkait dengan sukun. Ada yang ditanyakan dari teman-teman sukun sebelum ke tasydid dan mat? Yang kalau sudah nggak ada berarti kita masuk ke tasydid. Silakan. Tadi yang pembahasan yang hak maskuko tadi Kak, terdapat di lafaz apa aja Kak? Tadi ketinggalan soalnya. Amma. Oh ya, Kak Iha tulis saja. Nah. Lafaz amma tulisannya begini ya. 5 fima bima. Nah, ada 4 lafaz ini. Amma, 5, fima, bima. Ketika di 4 ini, kemudian ketika di 4 lafaz ini kemudian diwakafkan, maka nanti Imam Al-Bazi membacanya dengan ammah ada haknya, 5 ada haknya, fimah ada haknya, bimah ada haknya. Seperti itu. Sepertinya di buku ada. Cuma mungkin bacanya teman-teman bim, lim, am gitu. Iya Kak, jadi bingung. Iya, di buku sudah ada. Amma, 5, bima, sama fima. Ada 5 Kak yang di itu. Apa satunya? Mimah. Oh, mimah. Satunya mimah. Satunya mimah. Ya. Wa fimah, wa mimah, tif, wa ammah, 5 bimah. Ya, 5. Berarti satunya apa tadi? Wa fimah, wa mimah. Satunya mimah.
Gitu ya, tadi ada 5, Kak Iha tadi keluar tiba-tiba. Ada 5 terkait dengan apa namanya, yang hak maskuko. Fimah, limah, ammah, bimah, mimah. Ada 5 itu. Ada lagi yang bertanya? Silakan untuk yang tasdid. Kak Iha bantu buat memahamkan teman-teman. Silakan. Yang tasdid tadi kebagiannya siapa? Silakan. Ya, Sasa kamu aja yang jelasin, kayaknya Aza nggak bisa. Gimana? Maaf, baru masuk lagi, Kak. Azanya Ini, lagi Kak, ada, Gimana? jadi lagi ada mungkin- acara. Oh, Jadi lagi ada acara. Oke. Kalau misalkan lagi ada acara, Kak Iha simpulkan aja terkait dengan pembahasan tasdid. Jadi tasdid itu kalau tadi sukun kan ada 5 proses asal muasal dari tanda sukun. Nah, kalau tasdid, ya ini tasdid, umpamakan tasdid, itu ada 2. Yang pertama dari roksusin. Allah, itu sinnya mohon dimaklum. Roksusin. Roksusin berarti kepala sin, tapi titiknya dibuang. Jadi cuma tinggal seperti ini saja. Nah, titiknya nggak ada. Ini pendapat yang pertama terkait dengan terkait dengan asal muasal pembubuhan tanda tasdid. Berasal dari kalimat syadidun. Jadi asal muasal tasdid itu dari kepala shin, titiknya shin dibuang, kemudian belakangnya ekornya juga dibuang, dan berasal dari kalimat syadidun. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, coba dibantu siapa pemakala, coba dibantu, nggak apa-apa, Tias atau Zulfa atau pemakala yang lain nggak apa-apa. Coba yang kedua apa tadi? Yang kedua, yang masih syadid atau yang mana, Kak? Yang dari yang kata pendapat kedua, yang yang dari kepala itu loh, kepala dal. yang dari Oh. kata madun itu loh. kepala dal yang dibalik, yang Nah, diberdirikan. kepala dal yang dibalik, yang diberdirikan. Bentar. Dal kan seperti ini ya, dal. Nah, itu dal, umpamakan itu dal. Tapi dalnya dibalik dan diberdirikan. Berarti tasdid zaman dahulu itu ada yang berpendapat seperti ini. Dal dibalik, berarti ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini namanya dal dibalik. Dibalik, diberdirikan. Antara diberdirikan seperti nomor 8 dalam bahasa Arab atau nomor 7 dalam bahasa Arab. Yang dimaksudkan yang poin kedua terkait dengan proses asal muasal tasdid itu seperti itu. Yang kedua berasal dari huruf dal yang diberdirikan dan dibalik. Nah, itu sesuai dengan harokat. Coba, yang ketika memakai seperti 8 terbalik itu ketika harokatnya apa di situ? Angka 7 itu fathah, Kak. Kalau 7, Kalau 8? kalau 8 dhammah dan kasroh. Nah, kalau 8 dhamma dan kasro, contohnya seperti ini misalkan. Robbika misalkan ya. Robbika. Maka di sini ditaruh di bawah sebagai tanda baca tasdid. Robbi. Nah, ada seperti itu di bawah huruf ba. Robbika. Itu menunjukkan bahwa tasdidnya merupakan huruf dari huruf yang berharokat kasroh. Jadi ditaruh di bawah huruf. Kalau yang angka 7, apa, Tias? Angka 7 fathah, Kak. Angka 7 fathah, contohnya misalkan apa? Allah. Allahu. Ya, contohnya misalkan Allahu. Sebentar, ini udah nggak muat. Contohnya misalkan Allahu. Maka di sini kan sebenarnya kalau tasdid kan dibacanya seperti ini ya, ini tasdid kita biasa. Tapi kalau tasdid yang dari kepala dal itu maka seperti angka 7. Nah, ditaruh di atas huruf yang bertasdid. Ini apa namanya? Ini pendapat yang kedua, dan yang dipilih dan yang kita amalkan adalah pendapat yang pertama yang berasal dari kepala shin yang seperti ini ya. Kepala shin dengan diambil titiknya dan dipotong bagian belakang huruf shin-nya. Jadinya tinggalnya seperti ini saja. Sisanya seperti itu. Sampai sini bisa difahami ya?
terkait dengan pembubuhan tanda tasydid? Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kemudian ketika huruf yang jatuh setelah tasydid gimana, Tias? Zulfa gimana? Yang apa Kak? Huruf yang jatuh setelah tasydid. Ada nggak pembahasan di situ? Ini langsung belum ada sih. Yang itu belum ada. Belum ada. Oh ya. Yang jelas kalau pembubuhan setelah tasydid itu semuanya diletakkan di atas huruf. Misalkan apa ya contohnya? Rob buka gitu aja, rob buka misalkan ya. Kalimat rob buka. Ini yang kita pakai yang kepala sin ya. Jadi kita memakainya yang tasydid yang kepala sin seperti ini. Nah, ketika rob, oh bukan rob buka, mohon maaf, rob bika saja. Ya, mohon maaf sebentar. Nah, ini rob bika. Yang kita pakai sekarang seperti ini ya. Maksudnya tasydidnya itu diletakkan di atas huruf, kemudian kasrohnya di bawah huruf. Ada yang penulisannya seperti ini. Nah, tasydidnya diletakkan di bawah huruf, kemudian setelah tasydid kasroh. Dan ini yang dhaif. Kalau yang seperti ini yang dhaif, yang kita pakai yang ini. Ya, yang robbika yang tasydidnya di bawah huruf, kemudian yang kasrohnya di bawah tasydidnya di atas huruf dan kasrohnya di bawah huruf. Ada juga yang misalkan tulisannya seperti ini. Robbikanya seperti ini. Nah, pernah melihat ya, tasydid kemudian setelah tasydid di bawahnya ada harokat kasroh. Meskipun ini ada pendapat yang mengatakan demikian, tapi yang dipakai yang qaul yang awal tadi. Jadi ada tiga proses cara pembubuhan tanda baca ketika harokatnya kasroh. Tapi kalau ketika harokatnya dhamma dan fathah, keseluruhan diletakkan di atas huruf. Tapi kalau yang harokatnya kasroh, pendapat yang pertama tadi diletakkan sesuai dengan di atas huruf, kemudian harokat kasrohnya di bawah. Pendapat yang kedua diletakkan di bawah huruf dua-duanya. Pendapat yang ketiga diletakkan di atas huruf dua-duanya. Bentar, Kak Iha gambarkan biar teman-teman nggak pusing. Robbika, ini yang pertama. Yang kedua, Robbika, tasydidnya di bawah. Yang ketiga, nah, seperti itu. Nah, yang kita pakai adalah pendapat yang pertama. Meskipun ada beberapa yang memakai dengan pendapat yang ketiga. Kalau yang kedua ini qaulun dhaif. Seperti itu. Ini kesimpulan terkait dengan pembubuhan tanda baca tasydid untuk harokat kasroh. Tapi kalau misalkan harokatnya fathah atau dhammah, semuanya sepakat di atas huruf dua-duanya. Kalau harokatnya kasroh ada tiga pendapat seperti ini. Bisa difahami terkait dengan tasydid? Insya Allah, Kak. Nah, sekarang huruf mat. Coba silakan, Tias. Jadi untuk pembubuhan tanda baca mat itu Terambil dari apa dulu? oh ya. Tanda mat itu terambil dari kata maddun yang dihilangkan ujung mimnya dan ujung dalnya. Ujung pada huruf dal. Berarti ujung mimnya ini dibuang, kemudian dalnya juga dibuang gitu ya. Jadi cuma tinggal seperti ini. Nah, ayo umpamakan itu sama lah ya. Meskipun agak belok-belok karena pensilnya nggak sesuai. Nah, jadi kalau misalkan kita adopsi, maka ada yang menulisnya seperti ini, ada yang seperti ini. Tergantung dengan penulisannya. Ini ya. Jadi ini asal muasal dari huruf mad atau huruf panjang. Maka terambil dari lafadz maddun, kepala mimnya dibuang, kemudian ekor dalnya yang belakang dibuang, jadi cuma tinggal seperti ini. Ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang menulis seperti ini. Sampai sini paham ya? Terus, Tias. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang sebenarnya tanda mat ini dibutuhkan atau tidak sih kayak gitu. Terus yang ulama ira itu berpendapat kalau tidak dibutuhkannya tanda mat.
Tapi untuk menurut jumhur ulama itu dibutuhkan untuk menandakan bahwasanya panjang mat tersebut lebih dari panjangnya mat tabi'i. Nah, berarti Kemudian- di sini bisa diambil kesimpulan ketika ada tanda mat, ini umpamakan tanda mat ya, Rek ya, atau seperti ini. Aduh, Masya Allah, tambah kayak iya. Tanda mat, maka di situ panjangnya lebih dari mat tabi'i. Itu harus diberi catatan. Mat tabi'i berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Berarti melebihi panjang mat tabi'i. Berarti ketika ada panjang mat seperti ini, panjangnya berapa berarti? Lebih 4 dari 2 sampai harokat. 6. Lebih dari 2 harokat berarti 4, 5, 6. nah itu ya. 4, 5, 6. Oke. Sebelum masuk ke situ, berarti kan ada panjang 4, 5, atau 6 harokat. Coba, yang panjangnya 4 atau 5, itu mat apa ya? Atau pembahasan apa itu? Mat jaiz munfasil, mat wajib. Mat munfasil, jaiz, terus apa lagi? Mat wajib Tasil. Mat wajib, terus apa lagi? ada. Kalau mat alif disukun Mat alif disukun nggak ada karena memang itu di akhir ayat. Kita fokusnya di tengah aja. Mad lazim. Mat lazim, benar sekali. Jadi tanda mat itu diletakkan di atas huruf yang berbentuknya mat jaiz, mat wajib, dan mat lazim. Baik mat lazim harfi musaqqal, harfi mukhaffaf, kemudian mat lazim kilmi musaqqal, kilmi mukhaffaf. Pokoknya ada 4 mat lazim itu, kemudian mat jaiz, dan kemudian mat wajib. Tanda mat pasti diletakkan di atas huruf tersebut. Sampai sini bisa difahami ya, karena yang panjangnya 4, 5, 6 itu adalah mat jaiz, mat wajib, dan mat lazim. Sampai sini bisa difaham? Insya Allah, Kak, insya Allah. Insya Allah. Silakan dilanjut, Tias. Ketika berada di mat wajib, bagaimana? Contohnya misalkan ja'a. ketika berada di mat wajib. Berarti peletakannya itu tepat di atasnya, atas huruf. Huruf apa ini maksudnya? Harus Huruf mat, jelas. huruf mat, huruf mat. Huruf matnya gitu ya. Jadi diletakkan di atas huruf mat. Seperti ini ya. Kemudian mat yang mat jaiz munfasil berarti. oke, sekarang yang mat wajib berarti di atas huruf mat. Kemudian yang mat apa namanya? Mat jaiz. Contohnya seperti apa? Wa fi anfusikum Fi anfusikum. Nah, fi anfusikum. Tanda matnya ditaruh di mana ini kalau seperti ini? di atas huruf matnya. Bukan di hamzahnya, Bukan, Kak. berarti diaknya ya. Dia. Nah, berarti tanda matnya ketika mat jaiz munfasil itu diletakkan di sini, di atas huruf matnya. Nah, huruf matnya di sini berbentuk ya. Bukan di hamzahnya, takutnya teman-teman selalu meletakkan huruf mat itu di atas hamzah aja gitu. Padahal yang diletakkan di atas huruf mat itu di atas huruf matnya. Huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Jadi kalau yang di mat jaiz munfasil itu diletakkan di atas huruf ya-nya. Nah, kemudian apalagi? Yang setelah huruf mat itu berupa sukun asli. Nah, masih ingat nggak di pembahasan Maisuro? Ketika huruf mat itu setelahnya berupa hamzah kan mat jaiz atau mat wajib. Tapi kalau setelahnya berupa sukun, baik sukun asli atau sukun tidak asli, maka disebutnya mat lazim. Baik sukun asli maupun sukun tidak asli. Begitu. Gimana ketika berupa sukun asli? Peletakannya tetap sama sih, Kak. Tetap Misalnya- Lafadznya apa contohnya? dabbah. 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 Ini ada tasydid nggak dalnya? Di dal atau di ba-nya? Di ba-nya. Kalau di dal. Di ba-nya ada juga. Dabati. Kemudian huruf matnya di mana?
Di atas huruf mat alif. Di atas huruf mat alif. Berarti di sini ya. Oke. Dabbati. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, memangnya di mana ada sukun asli setelah huruf mat? Ayo, di mana? Di mana, Tias? Di huruf ba yang bertasydid. Kan arti dari tasydid kan huruf yang pertamanya itu berupa sukun dan huruf keduanya itu huruf yang berharokat. Nah, aslinya tasydid kan begini ya. Jadi ba yang pertama sukun, ba yang kedua mati, kemudian maka menjadi ba yang bertasydid. Makanya di sini dabbati ini merupakan huruf mat yang setelahnya berupa huruf sukun. Sukunnya asli apa tidak asli? Asli. Asli, benar? Tidak asli. Nggak asli. Di situ sukunnya nggak asli. Karena kalau sukun asli, misalkan kalau sukun asli itu apa ya? Contohnya misalkan kul gitu. Kul itu sukunnya sukun asli. Kalau tasydid itu sukun tidak asli. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan ketika ada huruf mat setelahnya berupa sukun, baik sukun asli ataupun tidak asli, maka peletakan tanda baca matnya diletakkan di atas huruf mat. Ya begitu Tias ya? Di atas huruf matnya. Di atas huruf matnya. Oke, terus ada apa lagi? Pembahasan apa lagi? Kalau tadi kan contoh yang musaqal, Kak. Kalau yang mukhaffaf juga ada. Contoh yang mukhaffaf gimana? Yang seperti pada kalimat mahyaya, tapi kalau dibaca waqaf. Nah, ini pembahasan ilmu qiraat lagi ya. Makanya kenapa ilmu rosam, ilmu dhabt itu masuk ke pembahasan ilmu qiraat. Karena ya seperti ini. Terkadang masuk ilmu qiraat, mahyaya. Ini kan mahyaya. Ketika diwakafkan, maka menjadi mahyai. Nah, ketika diwakafkan, maka di sini itu ada bacaan mat apa ini? Mat apa, Tias? Mat lazim. Mat lazim di situ karena setelahnya berupa huruf sukun. Sukun baik sukun asli ataupun sukun tidak asli, maka di situ mat lazim. Maka panjang mat lazim berapa? 6 harokat. 6 harokat, maka membacanya ketika diwakafkan ada tanda matnya nggak, Tias? Ada di atas alif. Nah, ketika diwakafkan jadinya mahyai. Ketika diwakafkan tapi. Ini contoh ketika diwakafkan, tapi kalau ketika wasol tidak ada bacaan mat lazim. Gitu ya. Terus apa lagi? Kemudian tidak diletakkannya tanda mat itu ketika apa aja. Sebenarnya itu termasuk poin udah kebalikan dari yang sebelumnya ini nggak sih? Yang tidak dibubuhkan tanda mat. Contohnya gimana? Tambahan aja sih sebenarnya kayak yang mata gitu. Oh, itu hanya tambahan aja. Hanya tambahan saja. Yang itu, yang amma madul badali wal lini. Yang mad badal dan lin itu juga tidak dibubuhkan tanda mat kecuali imam qiraat yang membacanya dengan isba. Isba itu berapa? 6 harokat. 6 harokat ya. Ini makanya kenapa ada pembahasan tersendiri terkait dengan maddul badali wal lini. Kalau misalkan imam hafaz, maka membacanya dengan 2 harokat, karena itu mat tobi'i atau mat badal, kemudian harful lain juga nggak dibaca panjang, cuma syai'in, amanu, hanya seperti itu. Tapi ternyata ketika dibawa di pembahasan ilmu qiraat ada yang membaca lebih dari 2 harokat, yakni siapa? Imam Warish. Imam Warish ketika bacaan mat badal, maka dibaca dengan berapa wajah? 3 wajah, bisalah fatil badal bil qasri wa bit tawassut wa bit tul. Lah ketika tulnya mat badal saja Imam Warish ada tanda baca matnya di atasnya. Gitu ya, Pak? Gitu Tias ya? Tapi di sini saya juga masih bingung sebenarnya, Pak. Gimana? Kan Imam Warish kan 3 wajah ya bacaannya. Nah, saya kan coba cek di Qur'annya itu tidak ada tanda matnya. Tidak ada tanda mat di Quran Warish. Di Quran Warishnya. Atau karena dibaca 3 wajah itu, terus habis itu yang dimaksud di sini itu apakah ada imam yang cuma membaca dengan isba aja tanpa ada tawassud dan qasr, itu ada apa enggak sih? Enggak ada.
Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang baca dengan isba itu hanya Imam Waras, baik pembahasan matlin atau pembahasan mat badal, hanya Imam Waras. Nah, kenapa di situ tidak dibubuhkan tanda baca mat? Karena memang lebih dari 2 wajah, lebih dari 1 wajah lah. Berarti itu kan ada 3 wajah. Kalau misalkan di situ diberikan tanda baca mat berbentuk harfu maddin itu ya, yang di atasnya atau alis wanita, nah kemungkinan itu menunjukkan bahwa itu hanya 1 wajah. Makanya kenapa di Quran Waras tidak dibubuhkan, gitu. Iya. Tapi kalau misalkan pembahasan imalah atau taklil atau misalkan di mushaf apa namanya, mushaf Imam Hamzah baik kholaf maupun kholat, di situ ketika dibaca imalah maka tetap ada tanda karena cuma 1 wajah gitu. Nah, termasuk di sini di lafadz syaiknya, di sini Imam Waras ada berapa wajah pada lafadz syaik? 3 wajah. 3 itu satunya ngambil dari mana? 2 Kak. Tawasud sama tul. Imam Waras itu cuma ada 2, apa? Dibaca dengan apa? Benar nggak? Tawasud sama tul bukan Kak? Tawasud sama tulul lin. Dan ini nggak hanya berlaku di lafadz syai' saja ya. Setiap harful lain. Jadi setiap harful lain. Misalkan apa? Harful lain selain apa? Selain syai'. Misalkan apa? Ila fi Quraisy. Nah, misalkan li'ila fi Quraisy atau sawu, ya, sawu. Nah, di sini juga harful lain, maka di sini Imam Waras membaca dengan 2 wajah, bitawasutul lin wa tulul lin. Jadi tidak terfokus hanya ketika lafadz syai' saja, tapi setiap harful lain untuk Imam Waras maka membaca dengan 2 wajah, bitawasutul lin wa tulul lin. Itu. Kemudian ada lagi nggak? Terus ke huruf mat. Kalau tadi udah tanda mat, sekarang ke huruf mat. Gimana? Yang ada kalanya huruf mat itu tertulis ada rosem atau tidak ada rosem, dan ada kalanya tidak ada rosem. Nah, Terus? untuk yang ada rosem, yang ada rosem itu diletakkannya pasti di atas huruf mat. Akan tapi yang tidak ada rosemnya itu ada 2 madhab untuk peletakannya. Coba diulangi, Tias. Coba diulangi. Yang Gimana? Untuk huruf mat yang ditulis atau yang huruf mat itu ada rosemnya. Sebentar. Ketika Tias mengucapkan huruf mat itu berarti apa? Alif wawu ya-nya maksudnya. Alif wawu ya. Oh ya. Ketika Alif tanda wawu. mat berarti yang alis wanita gitu ya. Ketika ada rosemnya, ada huruf matnya, berarti di situ ada tanda matnya tertulis. Oh, berarti ketika ada huruf mat misalkan begini gitu ya. Terus ada tanda matnya gitu. Terus? Nah, tanda mat. Tapi ini belum yang masuk ke yang tidak ada rosem. Belum masuk ke sini. Belum. Yang mana dulu berarti? Yang mana? Yang kayak tadi yang ja'a sama al-haqqah. Oh, ja'a. Kan itu berarti Gimana? semuanya tertulis. Ada rosemnya alif, sama al-haqqah juga ada rosemnya alif. Nah, itu tertulis tanda matnya di atas huruf mat. Berarti ketika misalkan apa itu? Alif wawu ya itu apa? Huruf mat. Oh ya, ketika huruf matnya ada atau tidak dibuang atau nampak seperti ini kan huruf mat ya. Maka tanda matnya itu pasti diletakkan di atas huruf mat. Begitu ya, Tias ya? Iya, betul, Pak. Nah, seperti ja'a atau al-haqqah, misalkan ya, al-haqqah. Nah, di sini begitu ya, Tias ya. Ini ketika alif tanda matnya itu ada. Paham sampai sini, teman-teman? Insya Allah paham. Terus. Kemudian yang tidak ada rosemnya sekarang, yang tidak ditulis. Yang tidak ada rosem. Gimana kalau yang tidak ada rosem? Yang syufa'a tadi. Itu kan alifnya berarti mahdhuf ya. Nah, ya, di sini alifnya mahdhuf. Terus? Ya. Nah, karena alifnya mahdhuf sebagai tanda kalau di situ ada
alif yang mahdhuf itu ditandai dengan tanda garis lurus atau alif kecil ya Kak, itu termasuknya. Alif kecil itu, alif kecil. Nah, Makanya alif kenapa biasanya Pak Fatoni sering menjelaskan ketika mushaf Indonesia itu misalkan lafadz kitabun atau ar-Rahmanu, itu ada tanda alifnya, itu ada rosem huruf matnya atau ada ya alifnya, ya benar ya, ada alifnya. Tapi ketika mushaf Madinah tidak ada, tapi adanya alif kecil. Nah, alif kecilnya di situ masuk ke pembahasan tanda baca, bukan masuk di rosemnya. Gitu perbedaannya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Terus gimana kalau modelnya seperti ini ketika rosemnya mahdhuf? Ketika Maka rosemnya diberikan mahdhuf berarti tanda. diganti dengan tanda alif kecil. Itu sebagai Terus pertanda. ada tanda matnya nggak? Sebenarnya kalau di contoh yang irsyad itu tidak ada, Kak. Tapi Ada itu kalau itu nempel itu di atasnya. gimana, Kak? Ada itu nempel di atasnya alif kecil. Nah, iya. Heeh. Iya, Jadi di atasnya alif kecil di situ ada tanda mat. ada tanda mat. Nah, seperti itu ya. Bacanya syufa'u. Nah, ini pendapat yang kita pakai. Jadi pendapat yang kita pakai ketika ada rosmul mahdhuf atau huruf yang dibuang, baik huruf yang dibuang itu alif atau ya atau wawu, maka di situ tetap dibubuhkan alif kecil atau doma kecil di bawah atau ya kecil di sampingnya untuk menunjukkan bahwa di situ ada rosmul mahdhuf atau ada huruf yang dibuang, dan juga tetap dibubuhkan harfu matnya atau tanda matnya yakni alis wanita. Begitu ya. Ya. Paham? Paham? Insya Allah. Contoh lagi, misalkan di juz 1 itu innallaha la yastahyi, misalkan ya, la yastahyi. Innallaha la yastahyi. Ini yastahyi di sini ayyadriba. Nah, innallaha la yastahyi. Kalau teman-teman perhatikan di mushafnya, coba silakan dibuka yastahyi. Samping yastahyi ini di sini ada tanda apa ya yang dibuang lah. Tanda rosmul mahdhuf di situ menunjukkan bahwa di situ sebenarnya ada rosm yang dibuang atau ada huruf yang dibuang, yakni ya mati, dan di situ tetap ditulis. Ini berarti mengikuti yang kaidah tadi syufa'u. Kemudian di sini tetap juga dikasih dengan tanda alamat mat atau tanda alis wanita yang menunjukkan bahwa di situ panjangnya lebih dari panjang mat tobi'i. Yang di sini berarti panjangnya mat jaiz munfasil. Seperti itu. Bisa difahami ya terkait dengan tanda baca mat? Insya Allah. Insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya udah pusing. Kak, saya izin bertanya yang tentang sukun tadi, Kak. Silakan. Yang masih awal sih, yang sebenarnya kan ada yang idha, mana tadi? Kan yang kayak afri alaina tadi, apabila dibacanya itu jelas, diberi tanda sukun untuk pendapat yang pertama. Di fa, di ghain gitu kan, Kak. Nah, di sini yang untuk pendapat kedua, annaha tudha'u fawqa kulli harfi sakin. Nah, kalau berarti yang kedua ini diletakkan di atas, di setiap hurufnya itu huruf sukun. Iya, benar. Contohnya misalkan mayyakulu, nonnya kan mati. Di situ ada sukunnya. Pokoknya setiap huruf yang mati semuanya diberi tanda sukun. Walakin finna wa isani dhaifun, qaulu dhaif di situ. Ada lagi? Zulfa udah keliengan kayaknya. Kapan selesainya ini, kayaknya udah jam 1 gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada bisa kita cukupkan. Kak, mau bertanya. Iya, silakan. Tapi bukan Zulfa diketawain sama Zulfa. Ulfi, kok nggak selesai-selesai? Ini Gimana? buat materi Ulfia minggu depan, Kak, tentang imalah sama ismam. Itu kan lumayan ya, Kak. Ada kirat juga tuh. Nah, iya, itu masuk ke pembahasan ilmu qiraat itu. Bisa ini nggak, Kak? Menanya-nanya ke Kak Iha nanti kalau kita bingung, Kak. Ya, insya Allah.
Pertanyaannya? Pertanyaannya, nah masalahnya udah di ini ya Kak, udah baca sedikit tapi ada beberapa istilah yang emang nggak paham gitu Kak, kayak Oh gitu. istilah. Kalau ada istilah mukhtalas, itu berarti lafat yang dibaca dengan ikhtilas. Kalau ada istilah musyammun, itu berarti lafat yang dibaca dengan ismam. Kalau ada istilah mumalun, berarti lafat yang dibaca dengan imalah. Biasanya itu mungkin teman-teman yang bingung. Atau ada lagi, Ulfi? Atau nanti bisa tanya Kan ke ada IHAP ya. contoh bacaannya Kak. Kayak Oh, kila iya, kan betul. ada yang baca kila gitu. Itu kita nyari tahunya gimana ya Kak? Nyari tahunya. Gimana? Kan sempat nanya juga, contohnya itu yang kayak kila itu dibaca kuila gitu. Nah, itu kan kita sebenarnya nggak tahu juga Kak, kalau nggak dikasih tahu sama teman gitu. Ya, Itu terus? nanti contoh pembacaannya itu nanti bisa nanya ke Kak Iha kan ya? Iya, boleh. Oke deh Kak, siap. Ya gitu aja Kak. Ada lagi? Terkait dengan Makasih materi banyak, Kak ini, Iha. insya Allah paham semua ya. Jadi ada 3 materi besar yang kita bahas hari ini. Sukun dan huruf yang diberi tanda setelah sukun. Kemudian tasdid dan huruf setelahnya. Kemudian tanda baca mat dan huruf setelahnya tanda baca mat. Jadi harus emang berkaitan dengan lafaz yang jatuh setelah tanda baca tersebut. Gitu. Mungkin cukup dari KIH, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ternyata ini ya tanggal merah ya. Iya Kak. Iya, Kak. Harinya Oh, penting tapi sekarang. tetap masih nggak apa-apa sih karena kita PR banyak nih di kelas naket. Harus masuk terus lah meskipun tanggal merah. Soalnya di kelas semester berapa ya? Semester 4 kemarin pas tanggal merah Isra Mi'raj nggak mau masuk katanya gitu. Ya udah di double minggu depan aja. Tapi kalau yang di kelas naket karena memang kita harus selalu masuk dan ada materi yang memang harus disampaikan, ya memang harus masuk. Termasuk nanti kalau misalkan nggak masuk mengurangi jatah presentasi dari teman-teman. Gitu. Iya. Cukup ya dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. banyak Kak Iha. Sehat-sehat, Kak. Sehat selalu Kak. Kak Zulfa sehat selalu. Semangat guys. Mantap jiwa. Kayak angkat TV One siapa aja?